Siap. Udah duduk sana dah. Udah. Pindah-pindah. Enggak dibuka di sininya, Pak. Atasnya dan bawah enggak belum. Udah mulai aja enggak apa-apa. Jangan malu-malu lah. Kalian buat apa kan? Gimana ngomongnya? Dari salam. Udah baca materinya belum? Belum. Coba lihat. Baca cepat. Nah itu yang menjelaskan prosesnya itu. Ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita masih memiliki akal pikiran yang luas, yang mana Allah berikan akal pikiran tersebut untuk mendalami ilmu-ilmu Allah yang ada di muka bumi. Karena bagaimanapun dalam hadis Nabi Rasulullah mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban baik bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas salah satu ideologi negara yang mungkin telah kita ketahui dari SD. Salah satu itu adalah Pancasila. Jadi kalau misalkan kita cuma sekedar tahu dulu Pancasila itu ada 5, Perkenalkan dulu dari mana? perkenalkan dulu. Kami ini dari sini. Oh ya. Ngerti nggak isi terselubungnya apa? Apa coba? Siapa? Baik, kami dari sekumpulan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariat Nahdlatul Ulama atau yang biasa disingkat dengan STISNU Nusantara akan mengadakan sebuah presentasi atau sebuah seminar yang akan membahas tentang salah satu ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Yang kalau misalkan kita cuma sekedar tahu Pancasila itu ada 5, Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi Indonesia. Kalau misalkan saat itu kita cuma sekedar tahu isi dari apa sih istilahnya, kalau misalkan kita cuma sekedar tahu apa itu 5 isi dari Pancasila, sekarang kita akan mendalami setiap isi dari sila pertama hingga sila kelima. Karena itu wajiblah bagi kita untuk pertama mengetahui tentang pengertian Pancasila. Tentunya adalah bagaimana sejarah Pancasila ini didirikan atau dirumuskan oleh 3 tokoh utama nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno. Lalu kita juga harus mengetahui proses perumusan Pancasila dengan keadaan Indonesia saat itu terjajah oleh tentara Jepang dan juga tentara Sekutu, juga perjuangan Indonesia dalam merumuskan sebuah kemerdekaannya yang berideologikan dengan Pancasila. Lalu kita juga akan mengenali kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Apa makna dari adanya Pancasila ini terhadap pribadi kita sebagai masyarakat Indonesia? Juga itu menjadikan Pancasila sebuah prinsip bagi masyarakat Indonesia bahwa masyarakat Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa, adil terhadap manusia dan masyarakat, selalu berpegang teguh pada kesatuan Indonesia, dan berjiwa sosial tinggi terhadap masyarakat Indonesia. Itu kita harus mengetahui kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai jati diri bangsa dan sumber nilai dari Pancasila tersebut. Juga kita akan memperdalami lagi
semua nilai Pancasila dalam perspektif Islam. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa hadirnya Pancasila, dirumuskannya Pancasila itu juga tidak lepas dari peran-peran dari ulama dan santri pada masa tersebut. Toh kalau misalkan kita lihat di sila pertama pun ketuhanan Yang Maha Esa ini sudah menjelaskan tentang perspektif keislaman akan Allah yang Maha Esa. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama itu Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang Maha Esa. Inilah yang akan kita perdalam dalam setiap sila-sila yang ada di Pancasila. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, dimulai dari pengertian Pancasila, beberapa pengertian yang ditemukan oleh para ahli. Yang pertama, Muhammad Yamin, salah satu perumus dari Pancasila, mengatakan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, alas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Ini adalah salah satu dari pengertian yang ditemukan oleh salah satu perumus dari Pancasila, yaitu Muhammad Yamin. Lalu Insinyur Soekarno juga mengatakan Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Jadi, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Karena saat itu yang emang sudah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sejak 350 tahun lamanya dijajah oleh negara Barat atau negara Belanda sepanjang 3,5 abad. Di situ terdapat beberapa falsafah yang sudah masuk dalam kategori Pancasila, namun tertutup dengan kebudayaan Barat. Karena saat itu Indonesia sedang dalam keadaan terjajah. Sehingga dengan merumuskannya Pancasila pada saat menjelang kemerdekaan, ini adalah menghidupkan akan kefalsafahan bangsa Indonesia